Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, kebijakan di bidang ekonomi, yaitu ada stabilitas ekonomi, yaitu tujuan dari stabilitas ekonomi adalah untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi pada masa orde lama dengan cara menstabilkan nilai rupiah. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu ada Repelita. Repelita merupakan singkatan dari rencana pembangunan 5 tahun. Repelita dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu dilakukan pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1978. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam program Repelita 1 yaitu pangan, sandang, papan, peluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani. Dampak positif dari Repelita 1 ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang berhasil naik sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Kemudian Repelita 2 yaitu dilakukan pada tanggal 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. Sasaran utama yang terdapat dalam Repelita 2 yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian ada Repelita yang ketiga yaitu yang dilakukan pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan yang memfokuskan pada asas pemerataan. Kemudian Repelita 4 yang dilakukan pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Tujuan dari sasaran utama dari program Repelita 4 ini yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian ada Repelita kelima yang dilakukan pada tanggal 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Sasaran yang dicapai pada Repelita kelima yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kebijakan yang selanjutnya yaitu ada devaluasi rupiah. Devaluasi rupiah dilakukan untuk mendorong ekspor dan menarik investasi asing. Selanjutnya itu kebijakan di bidang politik. Yang pertama ada dui fungsi ABRI. ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pertahanan negara dan juga sebagai alat pembangunan. Kemudian ada fungsi partai politik. Partai politik yang jumlahnya berasal dari 10 disederhanakan menjadi 3 partai besar. Yang pertama ada Golkar atau Golongan Karya, yang kedua adalah P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan yang ketiga ada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan di bidang sosial, yaitu dilancarkannya pelaksanaan keluarga berencana atau yang lebih dikenal dengan KB. Tujuan dari program ini yaitu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.